Selamat datang di belajarsi.com. Pada mata kuliah dasar pemrograman, pertemuan pertama ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara membuat program pertama kali dengan menggunakan Dev C++. Tentunya menggunakan bahasa C atau C++. Oke, ada 4 tahapan sebelum kita membuat program. Tahapan pertama yaitu persiapan. Oke, sebelum menulis program, kita membuat file baru di Dev C++, kemudian kita menyiapkan library C atau C++, kemudian kita juga menyiapkan sebuah metode utama untuk dijalankan dari program. Tahapan kedua, kita akan mencoba mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data. Lalu tahapan ketiga, kita menggunakan variabel yang sudah kita buat untuk mengeset nilai. Kemudian yang terakhir adalah tahapan memproses. Memproses ini bisa kita gunakan fungsi matematik atau proses yang lainnya. Dan yang paling penting adalah memproses untuk mencetak ke layar konsol agar kita bisa mempelajari hasil dari program yang kita buat. Oke, langsung saja kita coba melatihan untuk melakukan persiapan ya. Oke, kita coba untuk membuat program pertama kali ya. Tahap pertama adalah kita harus mengenal Dev C++ ini sendiri. Oke, kita lakukan persiapan untuk membuat program. Pertama kali buat program new file ya, new source file. Kemudian jangan lupa di save filenya, misalkan tes1, kita save ya, seperti ini. Oke, bagian yang sebelah kanan di angka 1 dan seterusnya ini disebut kertas kerja ya, atau workspace. Lalu di bagian project ini nanti ada file-file yang berhubungan dengan project. Kemudian di atas ada menu-menu yang nanti kita gunakan untuk membantu menulis project. Kemungkinan di dalam menu kita akan berhubungan dengan file, kemudian dengan execute ya. Execute ada compile, run, atau compile and run. Oke, pertama kali kita persiapkan terlebih dahulu sebelum menulis program dengan C atau C++, kita include library terlebih dahulu dengan menggunakan include, pagar include spasi, kemudian bracket seperti ini. Lalu kita tulis stdio.h. Di sini artinya kita menginclude sebuah header, .h itu header ya, header dengan nama headernya adalah standar input output, disingkat stdio.h. Oke, perhatikan penulisannya di sini huruf kecil semua, kemudian spasi dan tandanya juga harus benar ya. Jika dalam membuat program tanda spasi kemudian besar kecilnya salah, maka nanti akan mempengaruhi program ya. Program akan tidak berjalan ataupun akan menyebabkan bug ya. Oke, setelah men-include header, kita bisa membuat yang namanya metode utama, yaitu dengan menulis int main, kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke, di sini kita lihat di sini ada kurung buka kurung tutup, lalu di sini dilanjutkan kurung kurawal, melengkung seperti itu ya. Kemudian di dalamnya kita bisa menulis program sesuka hati kita. Jadi kita bisa menulis program di dalamnya. Ini adalah tahap persiapan untuk menulis program pertama kali. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kita dalam menulis program kita membutuhkan yang namanya variabel ya. Variabel ini pertama kali kita deklarasikan. Oke. Kita lihat terlebih dahulu sebelum dideklarasi, di sini saya ada tulis garis miring 2 kali. Lalu kemudian saya tulis dengan bahasa Indonesia di sini. Ini artinya garis miring ini adalah bantuan ya. Ada komentar untuk membantu kita menulis program. Jadi ini bebas, kita bisa tulis bahasa apa saja asalkan didahului dengan tanda
garis miring 2 kali. Sini sebagai tanda aja, sebagai tanda. Nanti bisa ditulis komentar ini untuk kapan dibuatnya program, siapa yang membuat, dan seterusnya. Ini komentar untuk tambahan saja. Oke, pertama kali adalah deklarasi variabel. Jadi di dalam membuat program kita membutuhkan yang namanya variabel. Misalkan kita tulis int nilai, kemudian ada A, B, C, dan seterusnya. Oke. Di dalam satu baris ini, baris ke-6 ini, perhatikan di sini saya ada membuat variabel yang namanya nilai. Nama variabelnya adalah nilai. Lalu nama variabel A, B, dan C. Semua variabel ini dipisahkan dengan koma ya. Koma, 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 lalu diakhiri dengan titik koma. Tanda titik koma ini tanda berakhirnya program pada baris tersebut. Jadi satu baris ini 6, kemudian bertemu titik koma akhirnya selesai. Titik koma adalah tanda penutup di dalam baris. Jadi setiap kita nanti menulis program, kita wajib menutup dengan titik koma. Kecuali komentar, komentar bebas ya. Sini bebas mau titik koma mau apa, nggak ada, nggak masalah. Tidak dipedulikan oleh komputer. Nanti yang dibaca hanya yang tanpa tanda titik garis miring 2. Oke, nilai A, B, C. Ini adalah deklarasi nilai. Atau kita bisa menulis lagi misalkan float D. Jadi saya punya variabel namanya nilai. Nilai ini tipe datanya adalah int. Int ini adalah integer. Integer adalah bilangan bulat ya. Jadi kalau nilai itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3 seterusnya. Ada nilai bilangan bulat, A bilangan bulat, B bilangan bulat, dan C bilangan bulat. Lalu ada yang namanya D bilangan float. Float ini adalah bilangan pecahan atau desimal ya. Jadi D itu bisa diisi 0,1, 1,1, 2,1 dan seterusnya. Sedangkan int variabelnya hanya bisa diisi dengan angka yang bulat yang genap ya. 1, 2, 3 dan seterusnya tanpa koma, tanpa pecahan. Oke, ini disebut dua baris ini disebut deklarasi variabel. Lalu setelah mendeklarasi variabel kita wajib mengeset nilai atau membeli nilai pada variabel. Misalkan saya punya variabel nilai, sini saya ketik 50, titik koma, selesai program titik koma, kemudian B sama dengan 4. Oke, setelah itu kita coba dulu ya, nilai, mengeset nilai ini, kemudian kita melakukan proses atau mengoperasikan variabel. Misalkan kita nilai C adalah nilai dikurangi B. Oke, di sini ada nilai 50, kemudian B-nya 4. Kemudian nilai C berapa nilainya? C adalah nilai dikurangi B. Oke. Setelah kita melakukan operasi matematik C sama dengan nilai dikurangi B, kita akan mencoba mencetak ke dalam layar ya. Ini termasuk bagian dari proses juga. Kita bisa tulis print F, lalu dalam kurung, kutip 2, kita beri bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia. Nilai dari C adalah, titik 2, kemudian di sini koma C, variabel C itu nanti yang C akan dicetak. Lalu kita tulis sebuah format %i. Kenapa harus ada %i? %i adalah sebuah isian nanti bentuknya integer ya, atau bilangan bulat, yang dimana %i ini akan membaca langsung dari variabel yang pertama muncul, C. Oke, lalu kita coba dengan mengeksekusi program. Oke, nilai C. Nah, kita lihat sini ya.
hasilnya adalah nilai dari C adalah 46. 46 itu dari nilai dikurangi B. 50 dikurangi 4. Jadi hasilnya 46. Oke. Jika kita tambahkan dengan kalimat lain, sedangkan nilai B adalah, kita tulis lagi persen I. Nah, di sini kita lihat di sini ada persen I, ada 2, 1 dan 2. Jika ada 2% di sini, maka koma di dalam sini juga ada 2. Karena yang diminta ada nilai B, maka saya tulis B. Maka yang tercetak nanti persen I pertama ini milik dari C yang pertama. Yang kedua persen I yang kedua ini milik dari B. Jadi akan mencetak C dulu kemudian B. Nilai dari C adalah ini variabel C, kemudian nilai dari B, sedangkan nilai B adalah persen I dari yang kedua ini B. Oke, kita coba lagi. Compile and run. Kemudian akan menghasilkan seperti ini ya. Nilai dari C adalah 46, sedangkan nilai B adalah 4 ya. Jadi urutan ini adalah urutan nanti format persen I. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita akan mencetak nilai D sebagai desimal, nilai desimal. Kita mengeset nilai D terlebih dahulu. Misalkan D nilainya adalah 4,5. Kemudian kita coba proses D sama dengan D dikali B. Artinya nilai D akan berubah menjadi D. D itu tadi awalnya adalah 4,5, lalu kemudian B. Program akan mengeksekusi baris demi baris ya, dari baris keempat, baris kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan seterusnya. Jadi kalau di sini pertama kali D sudah diketahui 4,5, kemudian di baris berikutnya ada lagi, maka D yang ini, D yang di samping sini adalah 4,5, tapi D yang terakhir sini ini sudah diganti jadi 4,5 dikali dengan 4 ya. Oke, kita ketik lagi di bawahnya printf nilai dari D. Oke, karena di sini bentuknya desimal, maka tidak berlaku persen I, tapi persen F, koma, kita ketiknya D, titik koma ya, persen F. Oke, kita coba mengeksekusi program. Oke, di sini nilainya adalah nilai B adalah 4, kemudian saya lupa spasi ya, di sini harusnya kasih spasi. Nilai dari D 18. 18 itu tadi 4,5 dikali dengan 4 ya. 18,000 karena bentuknya desimal. Oke, jika kita tidak dikalikan D-nya, maka akan hasilnya ini kita beri titik 2, artinya dihilangkan ya, dijadikan komentar. Jadi program tidak akan membaca. Jika kita compile seperti ini, maka D-nya tetap ya 4,5000. Oke, bagaimana Pak jika di sini saya mau 2 saja atau kemudian 0 yang belakangnya dihilangkan. Oke, kita bisa bermain di formatnya. Jadi di formatnya ini misalkan kita tulis 3 digit, lalu di belakang koma adalah 2. Jadi tulisannya persen 3.2F. Oke, kita coba compile. Maka hasilnya seperti ini. 3 di sini adalah jumlah angkanya nanti 3, 1, 2, 3. Kemudian titik 2 artinya yang di belakang koma adalah 2 digit saja. Jadi nanti akan menghasilkan 4.50. Oke, jika saya ketik di sini 1, maka hasilnya adalah seperti ini. 4,5. Jadi bisa diperhatikan ya, untuk mengeprint nilai, mencetak nilai di dalam konsol, kita bisa gunakan persen I jika variabelnya adalah bilangan bulat atau disebut integer.
kita bisa menggunakan %f dengan format angka 3.1 atau 3.2 atau terserah teman-teman untuk mencetak tipe data float atau variabel yang nilainya desimal 4.5 seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah dasar untuk membuat program pertama kali ya. Jadi jangan lupa yang pertama deklarasi terlebih dahulu, kedua mengeset nilai, lalu kemudian memproses. Jika kita lupa mendeklarasi, misalkan deklarasinya ada di belakang, di bawah seperti ini, maka program akan error ya, tidak bisa dikompil. Oke, nah di sini akan ada muncul error ya. Error B, D, C belum dideklarasi, not declared. Artinya belum deklarasi. Jadi tahapan-tahapan ini jangan sampai dilanggar. Yang pertama, deklarasi terlebih dahulu, tipe data, kemudian nama variabelnya. Setelah itu mengeset nilai. Jika kita langsung memproses tanpa ada nilai, itu pun error ya. Jadi misalkan kita disuruh mencetak tapi nilainya kosong. Coba seperti ini, nilainya kosong. Jika kita compile, maka akan error juga karena nilai ini belum ada. Nah ini errornya ya, seperti ini ya. Akan menghasilkan negatif 1 ini dari mana? Kita pun nggak tahu. Sedangkan B bla 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 0,0. 1 ini semuanya kacau. Ini disebut, kalau errornya seperti ini disebut bug. Program berjalan tetapi hasilnya tidak sesuai. Itu disebut bug ya. Jadi kalau error yang tadi secara langsung kita tidak bisa menjalankan, tapi jika errornya bisa dijalankan tetapi hasilnya tidak sesuai, itu disebut bug. Oke, mungkin itu saja. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video belajarsi.com. Video berikutnya kita akan coba mempelajari apa itu variabel dan tipe data, kemudian penggunaannya di dalam membuat program. Sampai ketemu di video berikutnya.